Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Aurelia Cheryl Rizan dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Sebagai tim oposisi, saya menentang dan saya tidak setuju bahwa orang tua harus melakukan uji kelayakan sebelum mereka memiliki anak, atau sebagai syarat mereka untuk memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat serta tim afirmasi atau tim pemerintah yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma berkepanjangan, kekerasan, dan tidak dipenuhinya hak anak seperti hak hidup, hak pelindungan, dan hak bersuara atau hak aspirasinya karena pola asuh yang tidak baik atau pola asuh yang salah dan mengalami kekerasan saat mereka kecil. Hal ini berdampak pada trauma saat mereka dewasa. Hal ini juga sudah banyak disadari oleh kalangan muda yang menginjak pada fase dewasa di mana mereka mengalami trauma berkepanjangan dari pola asuh yang diterapkan kepada mereka oleh orang tua mereka pada saat mereka kecil. Namun, pertanyaan saya adalah, apakah mereka, para orang tua, harus melakukan uji kelayakan sebelum mereka memiliki anak? Dewan Juri yang terhormat, mari kita menilik pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap individu, setiap manusia berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan dalam perkawinan yang sah. Maka dari itu, saya tidak menyetujui adanya uji kelayakan orang tua untuk memiliki anak atau sebagai syarat mereka untuk memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dalam MOS ini bukan saja tanpa alasan. Yang pertama adalah pola asuh yang salah kebanyakan bisa dikarenakan adalah informasi yang mereka dapatkan salah dan informasi yang mereka dapatkan sangat kurang dalam pola asuh anak mereka. Maka dari itu, mengapa kita tidak memperbanyak informasi-informasi yang beredar di media sosial ataupun informasi yang diedarkan melalui RT, RW, posyandu, puskesmas, dan sebagainya. Yang kedua adalah pola asuh yang sebelum diberikan, sebelum uji kelayakan oleh orang tua, apakah akan pas dengan anak tersebut? Perlu kita ketahui bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan dengan pola asuh yang sama. Misalnya, anak A dengan pola asuh yang tegas dan keras dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang tegas, membentuk mereka menjadi pribadi yang taat beragama. Namun tidak menimbulkan trauma karena itu adalah hal yang biasa untuk mereka. Ada kemungkinan yang kedua, apakah anak tersebut akan semakin bandel dan mereka malah mengalami trauma berkepanjangan akibat ketegasan dan kekerasan yang diterapkan oleh orang tua tersebut. Tidak semua parenting dapat diterapkan kepada anak karena sekali lagi anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Alasan saya yang ketiga adalah hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Menimbang bahwa pasal 28B ayat 1 terdapat di Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28 yang mengatur tentang hak asasi manusia, di mana hak itu tidak dapat dicabut. Bagaimana ketika orang tua yang mengikuti uji kelayakan mendapatkan nilai di bawah rata-rata, apakah mereka tidak berhak memiliki anak? Apakah mereka tidak boleh memiliki anak karena nilai uji kelayakan mereka rendah? Tentu saja tidak. Setiap orang dalam perkawinan sah, orang tua dapat memiliki anak tanpa uji kelayakan. Alasan saya yang keempat adalah bahwasanya uji kelayakan ini tidak efisien dan tidak memiliki pengaruh jangka panjang. Kembali lagi bahwa setiap anak memiliki pola asuh yang berbeda dan orang tua memiliki cara mengasuh yang berbeda pada setiap anak. Karena itu, uji kelayakan hanya akan membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya yang dikeluarkan. Alasan saya yang kelima adalah bahwasanya uji kelayakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwasanya semua orang dapat memiliki anak dalam perkawinan yang sah. Lalu, apakah uji kelayakan ini yang diberi materi sebelumnya akan memiliki materi yang pas dalam dunia perkawinan mereka? Seperti yang kita ketahui, informasi tentang anak itu banyak, tidak hanya satu. Dalam pembelajaran tentang anak harus melalui fase-fase yang panjang, tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 6 bulan, tidak bisa 1 tahun. Maka dari itu, Dewan Juri dan tim afirmasi sekalian, izinkan saya membidas beberapa poin. Yang pertama adalah tim afirmasi menjustifikasi bahwa pemerintah berhak untuk mengatur apakah orang tua bisa memiliki anak atau layak memiliki anak atau tidak. Padahal di undang-undang sendiri sudah ditentukan bahwa orang tua dalam perkawinan yang sah dapat memiliki anak. Yang kedua adalah dalam praktiknya kalian menggarisbawahi dan kalian secara garis besar berkata bahwa pola asuh yang buruk disebabkan karena informasi yang kurang. Anda menyatakan bahwa saya akan mengatakan bahwa informasi yang kurang
adalah penyebab dari pola asuh yang jelek. Padahal daripada membuat uji kelayakan, mengapa kita tidak membuat informasi itu mudah diratakan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki pemerataan informasi, jaringan internet yang sama agar masyarakat, orang tua memiliki informasi yang sama. Dan kenapa kita tidak membuat program sosialisasi tentang pola asuh yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari SMA, kuliah, hingga tingkat kerja, hingga orang itu akan menikah dan diberikan pengetahuan tentang pola parenting yang bagus. Kenapa kita harus memulai ketika mereka sudah menikah? Kenapa kita tidak mulai dari awal saja, sejak dini? Lalu, karena kasus yang kalian fokuskan adalah tidak memilikinya jangkauan informasi, mengapa kita tidak menyamaratakan atau pemerataan informasi yang ada, baik itu secara sosialisasi atau itu secara media sosial? Lalu ada poin-poin yang abu-abu. Bidasan saya yang ketiga, yaitu adalah bagaimana orang tua yang tidak melakukan uji kelayakan, bagaimana orang tua yang memiliki anak namun anak itu tidak ketika sebelum dilahirkan orang tua tidak melakukan uji kelayakan, apakah anak itu tidak dianggap? Tentunya tidak, saudara-saudaraku sekalian. Bahwasanya memiliki anak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh uji kelayakan, baik itu pemerintah ataupun baik lembaga manapun. Lalu apa solusinya untuk menanggulangi pola asuh yang menggarisbawahi bahwa banyaknya kekerasan di Indonesia terhadap anak yang menimbulkan trauma berkepanjangan, yaitu adalah sosialisasi sejak dini. Seperti yang saya sudah katakan dari tadi, sosialisasi sejak dini itu sangat penting, dari SMA, kuliah, lalu ketika mereka akan menikah. Kenapa tidak membuat uji kelayakan pernikahan atau uji pranikah, di mana dalam pernikahan mereka memiliki konsen bahwa ketika mereka menikah, mereka akan memiliki anak dan mereka harus mendidik anak mereka, bukannya memberikan uji kelayakan. Kenapa kita tidak mulai sosialisasi sedini mungkin? Itu adalah poin-poin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.